Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Inilah pengakuan dari kami bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, teruslah ada bersama dengan kami. Sekali lagi, kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Bapa Surgawi, puji hormat bagi namamu. Bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali ada di rumah Tuhan. Kami boleh berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saatnya bagi kami untuk duduk diam, kembali merenungkan firman-Mu, dan Tuhan berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengarkannya. Ini hamba-Mu, pakailah dia sebatas sebagai alat di tangan Tuhan, sembunyikan dia jauh di belakang salib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Iya. Oke, saya berusaha untuk bisa pakai pelindung wajah, tapi ini agak susah karena mic-nya ini ya. Jadi kalau yang belum pakai mungkin nggak terlalu mengerti, yang udah pakai ini di sini suaranya agak terlindung gitu ya. Benar-benar terlindung ini. Ke sini susah juga pakainya. Jadi saya berusaha untuk memakainya. Saudara, terima kasih sebelumnya untuk doa-doa yang sudah saudara naikkan, khususnya bagi mama saya yang beberapa waktu lalu sakit, dan saat ini pun masih dalam keadaan sakit karena tidak stabil. Saya sudah menunggu atau mendampingi mama saya selama kurang lebih 10 hari, dan keadaannya tidak stabil ya. Sementara kita memang keluarga kita rundingan, nggak mungkin saya punya tanggung jawab di tempat ini dan bisa terus menerus menunggu atau mendampingi mama saya. Kedekatan saya sama mama saya memang boleh dibilang karena setiap malam selama bertahun-tahun itu saya selalu nelpon dan mendoakan ya. Setiap tidur itu saya doakan gitu ya. Jadi secara emosional kami sangat dekat sekali. Tapi tugas tanggung jawab juga harus kita jalankan ya. Dan sekarang masih dalam keadaan sakit, jadi diinfus di rumah ya setelah keluar dari rumah sakit gitu ya. Kebetulan suami dari keponakan saya atau anak dari Pak Yohanes itu adalah seorang dokter, jadi bisa menghandle lah begitu, walaupun dia bukan dokter spesialis ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk dukungannya, support dari saudara-saudara sekalian, dan mohon maaf 2 minggu saya tidak bersama dengan saudara, dan senang sekali minggu ini bisa kembali di tengah-tengah saudara sekalian. Saudara, pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita bacakan bersama-sama Roma 12 ayat 1 dan 2. Oke, 3, 4. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saudara, saya baca ulang dua ayat ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, ya, sehingga kamu dapat membedakan, sehingga kamu dapat menguji manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya beri judul renungan kita, tema renungan kita, ibadah yang sejati. Saudara-saudara, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Hari lepas hari kita semua boleh terpimpin dan dilindungi Tuhan, seperti tadi juga dikatakan oleh liturgis, ya. Sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya kita sekarang ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita dapat kembali ke rumah Tuhan, berbakti, beribadah kepadanya, sungguh adalah anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Saya pikir setiap kita merindukan kebaktian, ibadah yang kita lakukan merupakan ibadah yang sejati. Tentu dong, ya. Kalau gitu, kalau nggak begitu, ngapain kita datang, ya kan? Kita merindukan kebaktian dan ibadah yang kita jalankan seperti sekarang ini, seperti pagi hari ini, adalah ibadah yang sejati, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, suatu ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang pada akhirnya sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yakobus mengatakan ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat, ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kalau kita baca Yakobus pasal 1:27, seperti itulah kira-kira redaksinya, saudara. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya? Setahun atau sekali? 5 tahun sekali? Ini pertanyaannya, saudara, bukan? Karena firman Tuhan berkata, kalau kita kutip dari Yakobus pasal 1:27, ibadah yang murni, ibadah yang tak bercacat, ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jangankan mengunjungi, ingat mereka aja kita tidak, kan? Ada yang ingat? Ada yang mendoakan? Bagaimana ibadah yang kita bangun selama ini? Ini jadi pertanyaan kita. Rasul Paulus mendeskripsikan ibadah yang sejati adalah sebagaimana dua ayat yang kita bacakan. Ya, kalau kita baca ayat pertama, kita melihat ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus, ya, adalah mempersembahkan tubuh kita yang hidup, ya, tubuh kita yang hidup, bukan yang sudah mati. Oke, persis seperti yang kita baca di sini, ya kan? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi ibadah yang sejati dalam konsep Rasul Paulus adalah mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lagi-lagi kita bertanya, apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah? Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Dengan totalitas kehidupan kita?
Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanya lebih jauh, kenapa harus tubuh? Saudara, jawabannya karena tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Tuhan telah membayar lunas tubuh kita. Ya, hidup kita ini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Sudah nanti baca di rumah. Kita terlalu terbatas dengan waktu saat-saat sekarang ini, saudara ya. Setelah pandemi ini kita harus agak ketat 1 jam. Jadi susah sekali untuk khotbah seperti ini, saudara ya. Kalau saya ajak saudara baca semua ayat, waktunya pasti nggak keburu. Saudara yang ada pulpen, catat saudara ya, baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Itu sebabnya kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kenapa tubuh? Karena Roh Allah diam di dalam kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9, firman Tuhan jelas memberitahukan kepada kita demikian. Jadi kenapa tubuh? Karena Roh Allah diam di dalamnya. Kenapa tubuh? Karena kita harus mempermuliakan Allah dengan anggota-anggota tubuh kita. Di dalam Roma pasal 6 ayat 13 memberitahukan kepada kita, jangan sampai kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kezaliman, dalam artinya kejahatan, tetapi sebaliknya menyerahkannya kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara baca di rumah hal-hal itu alasannya kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian dikatakan selain tubuh ada frasa yang mengatakan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Di sini mengingatkan kita pada konsep korban persembahan dalam perjanjian lama. Dan saudara bisa dapatkan semua aturan itu dalam kitab Imamat, bahwa hewan korban harus yang masih hidup kalau dikorbankan kepada Tuhan. Yang sudah mati tidak boleh. Bangkai jangankan dikorbankan, tersentuh oleh umat Tuhan aja tidak boleh. Jadi konsep perjanjian lama tentang korban persembahan itu adalah masih hidup. Jadi sekali lagi, bukan yang sudah mati, bukan bangkai. Korban itu harus disembelih agar darah dicurahkan, kan? Dan yang kudus artinya tak bercacat. So masih ingat? Jika ada domba korban yang matanya cacat, itu ditolak. Ya, itu sebabnya di dalam kesempatan seperti ini di bait Allah orang pada jualan hewan, kan? Supaya orang-orang dari luar kota jangan seret-seret hewan korbannya sampai di bait Allah sana mau dikorbankan sudah cacat, saudara. Jadi mereka jualan di situ. Alasannya ini firman Tuhan ini, menggunakan firman Tuhan salah-salah ya, memanfaatkan. Nggak boleh cacat ya. Nah itu dalam pengertian kudus, saudara. Pengertian kudus ini juga berarti karena hewan ini dikhususkan bagi Tuhan, set apart for God. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, harus utuh. Jadi tidak boleh ada yang cacat. Kenapa? Supaya berkenan kepada Allah. Artinya kalau kita melakukan semuanya ini seturut dengan ketetapan Allah dan kehendak Allah, maka akhirnya itu akan berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah ibadah yang sejati. Nah, waktu kita datang ke tempat ini, waktu kita berkata kita sedang menyelenggarakan ibadah, apakah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Kita renungkan sama-sama. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita memahami dan bagaimana cara melakukannya? Mari kita melihat dua contoh berikut ini, saudara, yang sekiranya dapat menolong kita untuk memahami apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus ini.
Yang pertama itu tentang Ishak. Ya. Kalau kita baca Kejadian pasal 22, kita akan mendapatkan kisah itu. Ya, Ishak itu adalah persembahan yang hidup. Bagaimana kita memahaminya? Nah, saudara tahu bagaimana kisah ini terjadi, saudara ya. Secara singkat, saudara, Ishak waktu Abraham membawa dia naik ke gunung untuk dipersembahkan, ya, Ishak harus memikul, ya, kayu bakar, ya, dan lain sebagainya. Oke, jalan terus, saudara ya. Nah, singkatnya saya membuat satu kalimat yang lebih sederhana. Ishak adalah persembahan yang hidup, yakni pada saat ia bersedia menempatkan dirinya di atas mezbah, itu artinya dia menyangkal diri. Ada orang yang suka nggak ditaruh tubuhnya di atas mezbah yang siap untuk disembelih? Itu penyangkalan diri, saudara. Itu dia menyangkal dirinya. Dia bersedia menjalani semuanya itu, ya, untuk dikorbankan. Kalau sudah sampai di meja korban, saudara, itu pasti mati, saudara. Ya, yang namanya korban persembahan itu pasti mati. Oke? Jangan ada pikiran itu hidup, saudara. Pasti mati, saudara. Nah, dia mati dalam ketaatannya. Ketaatan kepada bapaknya Abraham, yang tentu merujuk kepada ketaatannya kepada Allah. Itu Ishak, saudara. Tetapi Allah menyediakan seekor domba jantan untuk menggantikannya. Nah, perhatikan di sini, saudara. Ishak telah mati, oke? Mati bagi dirinya. Karena dia menyangkal diri, dia bersedia untuk itu, dia rela berkorban untuk itu. Dia mati bagi dirinya. Dan pada saat dia turun dari mezbah, karena tidak jadi dikorbankan karena sudah ada domba yang menggantikannya. Nah, pada saat dia turun dari mezbah itu, dia menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Allah. Jadi intinya, bersediakah kita? Mau nggak kita menyangkal diri? Relakah kita berkorban? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus matikan keakuan kita untuk bisa menjadi persembahan yang hidup. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus Kristus adalah contoh sempurna, saudara, dari persembahan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus rela, kita lihat di sini, bersedia. Dia menyangkal dirinya, saudara, mengosongkan dirinya. Kalau kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, dia adalah Allah, tapi dia tidak mempertahankan kealahannya itu. Sebaliknya dia mengosongkan diri, dia rela mati di atas kayu salib. Dia adalah anak domba Allah, ya. Dia mengorbankan dirinya, mati dalam ketaatannya kepada Allah Bapa. Saya masih ingat bagaimana doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah, Bapa. Dia merelakan dirinya. Dia taat kepada Allah Bapa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua tahu, setelah itu Yesus mati di atas kayu salib, bukan? Tapi dia tidak tinggal dalam kematian. 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, disitulah dia menjadi persembahan yang hidup. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah yang ada dalam pikiran Rasul Paulus, sehingga dia berkata, demi kemurahan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, ini yang patut kita renungkan juga, saudara, ya. Apa yang dapat kita renungkan dan mengapa kita harus melakukan hal ini dalam kaitannya 2 ayat firman Tuhan ini? Bisakah kita melakukan? Jawabannya pasti bisa.
Asal kita bersedia, asal kita rela, asal kita mau menyangkal diri. Bukankah Tuhan Yesus berkata, yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, nah, sekali lagi, apa yang dapat kita renungkan dan mengapa kita harus melakukannya? Jawabannya karena satu, ya, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dulu melakukannya bagi kita. Makanya Rasul Paulus berkata di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi Allah sudah bermurah hati bagi kita, berbelas kasihan kepada kita. Dia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup bagi setiap kita. Dengan dia rela mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian. Jadi demi kemurahan Allah, itu alasannya kenapa kita harus melakukan hal ini. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Alasan yang kedua kenapa kita harus melakukan hal ini adalah hakikat dari ibadah yang sejati tadi. Yakobus bilang apa tadi? Ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya. Rasul Paulus berkata, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, ini berbicara tentang totalitas hidup kita, saudara. Ya, tubuh, totalitas hidup kita yang pertama itu adalah tubuh. Mempersembahkan itu artinya menyerahkannya kepada Allah. Ya, totalitas yang pertama adalah tubuh kita persembahkan, kita serahkan kepada Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. Totalitas yang kedua adalah bicara akal budi. Kita masuk ayat yang kedua, saudara. Ya, akal budi ini adalah pikiran. So, saya sering mengatakan, saudara pernah baca buku menaklukkan segala pikiran kita di bawah kaki Tuhan. Ya, ini paling susah, saudara. Pikiran ini, tubuh ini bisa terhalang oleh tembok lah gitu ya, bangunan begitu ya. Tapi pikiran kita itu menerobos sampai kemana-mana saja, saudara. Itu nggak bisa dibendung. Itu pikiran, saudara. Dan firman Tuhan berkata kita harus memperbarui dan kita harus menyerahkan pikiran kita ini, akal budi kita secara total, saudara. Makanya dikatakan menaklukkan pikiran kita. Enggak gampang, saudara. Karena saat ini pun mungkin pikiran kita sedang jalan-jalan, saudara. Sementara tubuh kita bilang, aku serahkan tubuhku ini kepada Tuhan, duduk di ruang gereja ini. Pikiran kita mengembara kemana-mana. Ya, ada yang berpikir, mau buka jam berapa ya? Kira-kira ada nggak ya yang saya mau beli di sana? Ini pikiran. Pekerjaan saya gimana ya? Ini klien saya mau ketemu saya nih. Ini kebaktiannya panjang nggak ya? Ada perjamuan lagi. Gimana, saudara? Pikiran ini nggak gampang, saudara. Ya. Jujur seperti saya mau katakan, saudara. Ya. Sekembali saya dari Pontianak, pikiran saya masih ada di Pontianak, saudara. Ya. Di pelupuk mata saya masih lihat mama saya yang terbaring, saudara. Ya, dengan segala kesakitan dan kelemahan fisiknya. Pikiran, saudara. Tapi Tuhan berkata kita harus menyerahkannya kepada Tuhan, mempersembahkannya kepada Tuhan. Di sini dipakai istilah memperbaharui. Kalau kita tidak melakukan pembaharuan, reformasi, ya nggak bisa, saudara. Kita nggak mungkin bisa mempersembahkannya kepada Tuhan. Dengan pikiran-pikiran kita yang lama, Tuhan nggak bakalan bisa terima. Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan, mempersembahkannya kepada Tuhan. Sama konsepnya, nggak boleh cacat gitu, saudara. Kalau mau
Strike. Supaya pikiran kita ini boleh terus dapat diubahkan. Kita mampu mengubahnya? Tanpa pertolongan Tuhan kita nggak sanggup juga. Karena dari dalam diri kita tidak ada sesuatu yang baik, bukan? Semua harus dalam anugerah Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia bagi kita. Grace by grace, saudara. Saudara yang saya kasih, yang ketiga, saudara, maksud saya dari totalitas ini adalah kehendak kita yang harus kita serahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, supaya kehendak kita ini dapat disesuaikan dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak Tuhan yang harus sesuai dengan kehendak kita. Seringkali kita seperti itu. Kita terjebak dalam situasi seperti ini. Maunya kita itu seperti demikian. Saya contoh lagi ke diri kita, saudara. Ya, ke diri saya, ke diri keluarga besar saya. Kalau menurut kehendak saya, kehendak kami, saya mau mama kami itu cepat sembuh, segera dipulihkan. Mungkin saudara-saudara juga berdoa untuk seperti itu. Itu kehendak kita. Maka kita belajar untuk berkata apa? Kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Tuhan tahu melakukan yang terbaik. Gampang nggak? Kalau kita berdoa untuk orang lain, mungkin masih bisa kita sampaikan seperti itu. Ini pengalaman saya, saudara. Waktu mendoakan anggota jemaat dan orang tuanya sudah sakit, kita tanya, ya kan, gimana kita mesti doakan ini? Sudah siap? Sudah rela? Kita berdoa, ya. Dibilang kami sudah relakan, biar Tuhan yang melakukan yang terbaik. Ya, kita berdoa. Hari ini saya harus ngalamin seperti itu. Rela menyerahkan semua kehendak kita ke dalam kehendak Tuhan. Mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu yang tak pernah salah. Kehendak kita harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana bisa itu terjadi? Kecuali kita mempersembahkan, kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, waktu kita menyerahkan itu, maka kita akan dapat membedakan. Tulis terjemahan lainnya, menguji, ya kan? Mana kehendak Allah, mana yang Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bertanya, bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini? Bagaimana kita mengiringi Tuhan selama ini? Bagaimana kita membangun ibadah kita, baik ibadah secara kolektif, ya, maupun secara pribadi atau dalam keluarga? Benarkah itu adalah ibadah yang sejati bagi atau di mata Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya kualitas peribadatan yang kita jalani setiap hari merupakan ibadah yang sejati di hadapan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, mari kita mempersembahkan, menyerahkan tubuh, akal, budi, pikiran, dan kehendak kita pada Allah dan Tuhan Yesus Kristus sebagai persembahan yang hidup bagi Dia. Saya tidak berbanyak dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada-Mu, ampuni kami Tuhan, jika selama ini peribadatan yang kami bangun menjadi suatu peribadatan yang bukan menyenangkan hati Tuhan, tetapi membuat Tuhan susah. Banyak kali kalau kami membaca firman-Mu, bangsa Israel melakukan ibadah-ibadah, tapi Tuhan berkata, Tuhan semakin sedih, Tuhan semakin marah karena ibadah-ibadah yang dibangun itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Di zaman kami saat ini, kami tidak lebih baik dari bangsa Israel. Seringkali kami juga membangun peribadatan kami dengan cara kami yang salah, menurut kehendak kami sendiri. Kami tidak mencari kehendak Tuhan, kami tidak mencari perkenanan Tuhan. Mari Tuhan tolong kami masing-masing pribadi ke pribadi.
Dalam tuntunan firman-Mu, kiranya kami semakin memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan. Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak hanya sekedar ingin kami datang ke rumah Tuhan melakukan suatu peribadatan secara kolektif, tapi Tuhan, Engkau juga mau melihat totalitas kehidupan kami. Tuhan, mari Engkau jauh lebih dalam berbicara kepada masing-masing kami. Hamba-Mu sangat terbatas, dan biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.